Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan Bapak dengan pelajaran matematika wajib. Sebelum kita belajar ke materi fungsi linier pada hari ini, marilah kita berdoa dulu ya, di rumah masing-masing dan di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak sekalian, pelajaran sekarang ini adalah materi fungsi linier, lanjutan dari materi minggu lalu tentang domain, kodomain, serta rank yang sudah dipelajari, dan beberapa definisi dari sebuah fungsi itu sendiri. Ya, fungsi itu adalah relasi khusus intinya ya. Gitu. Nah, diantaranya adalah salah satunya adalah fungsi linier, karena fungsi juga macam-macam. Ada fungsi linier, ada fungsi kuadrat, dan fungsi-fungsi lainnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut saja ke sub materinya. Kita sekarang masuk ke dalam pengertian sebuah fungsi linier. Nah, fungsi linier adalah suatu fungsi polinom yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Oleh karena itu, fungsi linier sering disebut dengan persamaan garis lurus. Kemudian, di bukumu juga, di antara halaman 6 dan 7, ya, ini materi ada di buku ya. Jadi kalian nanti nggak usah catat, tapi catat aja yang penting-pentingnya saja juga boleh. Atau di sini ada bentuk umum fungsi linier, atau yang bisa kalian kenal sebagai rumus lah, mungkin bahasa umumnya ya. Tapi dalam matematik itu rata-rata sebuah bentuk umum fungsinya. Bentuk umum fungsi linier adalah f, ya, dimana x memetakan mx plus c, atau bisa dibaca fx sama dengan mx plus c, atau yang lebih familiar lagi untuk fungsi linier ini adalah y sama dengan mx plus c, dimana m nya ini adalah sebuah gradien atau kemiringan atau kecondongan, dan c nya ini adalah sebuah konstanta. Mungkin kalian tahu ya apa itu konstanta dan apa ini nilai x ini adalah variabel ya. Oke, karena fungsi linier ini sangat berkaitan dengan yang namanya gradien, tidak akan bisa dihitung kalau gradiennya tidak diketahui. Berarti kita akan mempelajari kembali tentang gradien. Wow, gradien. Gradien juga sudah dipelajari waktu kamu belajar di SMP atau MTS. Gradien itu apa sih? Nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis. Next, contohnya seperti ini. Nah, kalau ada pesawat lepas landas, dia akan melakukan lepas landas secara kemiringan, juga tiba-tiba langsung naik ke atas gitu ya. Nah, dari ini kita dapatkan garis putih ini disebut kemiringan. Kemiringan ini disebut sebagai gradien. Kemudian setelah lepas landas, mungkin pesawat itu juga akan turun, mendarat namanya ya. Mendarat juga dia tidak akan tiba-tiba langsung turun ke bawah, tapi akan melakukan semua manuver turun dengan landai. Nah, kemiringan dari atas ke bawah juga disebut sebagai gradien. Kemudian contoh lain, misalkan kalian main perosotan, naik tangga berjalan, hal-hal yang miring lah gitu ya, itu disebut sebagai gradien. Tapi kalau yang miringnya berbeda, jangan ya, itu berbeda lagi konsepnya. Oke, macam-macam kemiringan atau gradien itu bisa kita lihat dari segi grafiknya. Grafiknya di sini ada dua. Yang sebelah kiri kalian di sini adalah kalau garisnya condong miring ke kanan, ini dia gradiennya bernilai positif, ya. Tapi kalau dia garisnya condong ke kiri, di sebelah kanan kalian ini condong ke kiri garisnya, berarti dia gradiennya bernilai negatif. Itu perbedaannya. Oke, cara mengetahui menentukan gradien. Yang pertama, jika diketahui bentuk persamaan garisnya, yaitu persamaan garisnya apa? Yaitu y sama dengan mx plus c. Contoh soalnya. Nah, persamaan garis y sama dengan 3x plus 2. Nah, cara ini tidak usah dihitung. Kalian tinggal melihat bentuk umum atau rumusnya. Yang makanya kalian perlu ingat y sama dengan mx plus c ini perlu diingat terus. Kalau tidak diingat, nanti ya sulit untuk menentukannya ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang dari persamaan garis y sama dengan 3x plus 2,
kalian lihat bentuknya ini sudah sama belum sama bentuk umumnya. Nah, kalau sudah sama, berarti yang di depan X adalah M. Berarti kalau di sini di depan X adalah angka 3. Berarti 3 ini adalah M. M itu apa? Gradien. Nah, berarti sudah ketahuan. Garis Y sama dengan garis persamaan garis Y sama dengan 3X plus 2. Berarti gradiennya 3. Tidak perlu dihitung. Nah, kamu gampang untuk menentukan gradien. Ya. Selanjutnya, persamaan garis Y sama dengan negatif 2X plus 8. Nah, ini juga kita lihat bentuknya sama dengan persamaan umumnya. Nah, artinya angka yang di depan X ini adalah gradien. Berarti negatif 2 ini adalah gradien. Gradiennya adalah negatif 2. Paham kan? Nah, nanti bisa kalian cari contoh-contoh lainnya di internet. Next, kita lanjut. Ini yang berbeda. Sekarang hitunglah kemiringan gradien pada persamaan garis berikut. Tapi persamaan garisnya ini dia soalnya tidak sama, ya. Soalnya tidak sama dengan bentuk umumnya, yaitu garis umum pertamanya, ya. Artinya ini kita ubah dulu. Nah, di sini kita ubah, ya, persamaan 5X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Kita ubah dulu bentuknya biar menjadi Y sama dengan MX plus C. Nah, ini syaratnya. Oke, ini kita tulis kembali. Lalu kita turunkan ke bawah sini. Min 2, ya. Min 2. Maaf. 2Y sama dengan min 5X plus 8. Itu dari mana? 2-nya ini dari 2 di sini. Ya, positif. Turun ke bawah. Kemudian min 5X ini dari mana? Dari sebelah kiri pindah ruas ke kanan. Karena di sini positif, pindah ruas ke kanan akan jadi negatif 5X. Pintar. Kemudian plus 8 ini dari mana? Plus 8 ini dari mana? Plus 8 ini dari negatif 8 yang ada sebelah kiri pindah ruas melewati sama dengan menjadi positif 8. Oke, turun kembali ke bawah. Kita turun ke bawah. 2-nya hilang, 2-nya kita hilangkan, turun ke bawah sehingga Y sama dengan negatif 5X plus 8 per 2. Oke, 2 ini, 2 yang di sini pindahkan ke bawah sini. Ya, pindahkan ke bawah sini. Oke, selanjutnya Y-nya turun sama dengan menjadi negatif 5X per 2 plus 4. Nah, 2-nya ada di sini. Nah, dari mana 4? 8 dibagi 2 adalah 4. 5 dibagi 2 ini tidak bisa. Jadi tetap negatif 5 per 2X. Nah, sekarang kalau kita lihat bentuk ini, ya, kalau kita lihat bentuk ini semua, ya, bentuk yang di bawah ini sudah sama atau belum sama persamaan ini? Nah, iya, sudah sama. Karena bentuknya ada Y, ada sama dengan, ada M, nah ini M, ada X plus C, plus di sini, ya. Nah, berarti angka yang ada di depan X apa? Negatif 5 per 2. Berarti gradiennya negatif 5 per 2. Oke. Kita next. Sekarang yang B. Yang B-nya juga berbeda. Ya. Belum sama dengan bentuk umumnya ini. Nah, ini berarti harus kita ubah, ya. Kita ubah dulu. 2X min 3Y sama dengan 7. Yang Y-nya harus ada di depan sini, ya. Y-nya harus ada di depan. Berarti Y ini kita turun ke depan, jadi negatif 3Y sama dengan negatif 2X, 2 dari sini. Ya, dari sebelah kiri pindah ruas ke kanan menjadi negatif 2X plus 7. 7 ini Bapak geser ke kanan. Ya, karena nilainya positif, geser ke kanan tetap ada koordinat positifnya kita tambah. Kalaupun tidak apa-apa kalau tidak digeser, juga boleh. Kemudian Y-nya turun sama dengan negatif 2X plus 7 per 3. Ini min 3 ya. Ini harusnya min 3 ya, sorry. Ini kan min 3 di sini. Min 3 ini turun ke sini min 3 tetap. Jadi min 3 di sini. Diganti saja ya di rumah. Jadi negatif 2X plus 7 per 3 min 3 atau negatif 3. Sehingga didapat Y sama dengan negatif 2X, ya, atau 2 negatif 2 dibagi 3 nggak bisa. Jadi tetap negatif 2X per min 3 di sini ya. Kemudian 7 juga tidak bisa dibagi 3. Jadinya plus 7 per min 3. Nah,
nanti di sini ada negatif ya. Nah, cuma nanti untuk yang di sini, nah ini kan bentuknya udah sama nih, udah sama dengan bentuk dari persamaan umumnya Y sama dengan mx plus C ya, udah sama ya di sini ya, sudah sama dengan bentuk ini C nya adalah konstantanya di sini 7/3. Nah, berarti kan yang di depan X ini adalah M, berarti depan X ini adalah negatif 2 per negatif 3. Negatif dibagi negatif positif, jadi tinggal 2/3. Jadi gradiennya adalah 2/3. Ini tidak pakai negatif, jadi 2/3, direvisi saja. Oke, yang kedua, jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Nah, sekarang nyari gradien apabila diketahui dua titik garis. Nah, diketahui dua buah titik yang dilalui oleh garis 4 ya, 0, 4.0 atau 4,0 ya, dan 0,6. Tentukan gradiennya dan persamaannya. Oh, diminta persamaannya juga, harusnya dibahas nanti nih, tapi kita bahas aja juga sekaligus. Selanjutnya, kalau menemukan dua titik seperti ini, jadi ini harus ada proses yang harus kalian pahami, yaitu ada bentuk ya, rumus yang harus kita hitung. Bentuk umumnya sudah berbeda, itu akan menjadi M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah gitu ya, ini harus diingat nih, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sekarang yang harus kita cari adalah X1, X2, Y1, Y2. Nah, sekarang kita lihat ke sini dulu ya. Kita lihat ke sini dulu. Nah, di sini ada 4,0 dan 0,6. Nah, kalau dalam sebuah titik koordinat yang angka di depan ini disebut sebagai X ya. Yang keduanya adalah Y. Ini juga X, ini Y. Karena ada dua titik, berarti di sini titik ke-1 X1, maaf, di sini X2. Yang belakangnya Y1, di sini Y2. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Kita lihat, kita dapat seperti ini, baru kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, sekarang M sama dengan 6. 6 dapat dari mana? Y2. Y2 dikurang 0. 0 dari mana? Y1 per X2 nya 0 dikurang 4. 4 nya berarti X1 sama dengan 6 dikurang 0. 6 per negatif 4 dari 0 dikurang 4. Ini disederhanakan ya. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakanlah. 6 dibagi 2, 3 ya. Kalau atas dibagi 2, bawah dibagi 2, berarti negatif 4 bagi 2 negatif 2. Jadi ditaruhlah negatif di sini, negatif 3/2. Gradiennya berarti negatif 3/2. Next, kita lanjut. Karena tadi diminta persamaannya, jadi harusnya rumus ini nanti akan Bapak jelaskan di bentuk persamaan nanti ya. Jadi gambarannya seperti ini. Nanti akan Bapak jelaskan masuk ke persamaan garis. Oke, kita next. Nah, akan masuk ke sini nanti ya. Persamaan garis lurus. Nah, kita lihat bagaimana sih menentukan persamaan garis. Nah, persamaan garis bisa ditentukan yang pertama adalah jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui garis. Kalau gradiennya diketahui ada satu titik, berarti rumusnya kita pakai bentuk umumnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 ini ya. Ini X1 ya. Di sini bukan X2 ya. X1 diganti saja nanti. Apa salah ketik. Nah, contoh soal seperti ini. Yang dimaksud dari gradien dan satu titik adalah tentukan persamaan garis yang bergradien. Nih, gradiennya udah ada ya. Gradiennya sudah diketahui 3. Kemudian satu titik itu adalah titik negatif 2, negatif 3. Sekarang langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya di sini yang tadi yang Bapak sebutkan, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 ya, bukan X2. Sekarang Y dikurang negatif 3. Dari mana negatif 3? Dari Y1. Nah, Y1 nya negatif 3 nih. Nah, dari sini ya. Kamu masukkan sini, substitusikan. M nya ganti 3 di sini. Ini 3 ini. Karena gradien, ganti M nya jadi 3 di sini. X nya tidak diketahui. Dikurang. X1 nya adalah negatif 2. Negatif 2 nya dari sini. Nah, kamu masukkan ke sini atau substitusikan. Kemudian
plus ketemu plus, min ketemu min, kalau berdekatan itu akan jadi positif, jadinya Y plus 3 sebelah sini ya, yang ruas kiri itu kita hitung jadi Y plus 3 sama dengan ini juga sama berdekatan akan jadi plus 2, jadi 3 kali X plus 2 ini baru seperti ini bentuknya. Lalu yang sebelah kiri Y plus 3 sama dengan sebelah kanannya 3X plus 6. Nah 3X plus 6 dari mana? 3 kali X, 3X 3 kali 6, 3 kali positif 2, 6 ya. 3 kali 2, 6. Jadi seperti ini. Lalu Y nya turun. Ingat, kita harus kembali ke rumus awal, harus terjadi bentuk umum. Nilai akhirnya ke bentuk, karena kan persamaan garis ya. Persamaan garis itu sama juga bentuk umum dari sebuah fungsi linier ya. Jadi bentuk umumnya Y sama dengan mx plus c. Nah, Y nya taruh depan sama dengan 3x ini plus 6 turun ke bawah ke sini. Yang ini turunkan ke bawah. Nah, yang ruas kiri plus 3 pindah ruas ke sini menjadi minim 3 atau negatif 3. Sehingga didapat 6 dikurang 3, 3. Sehingga didapat Y sama dengan 3x plus 3. Nah, ini namanya persamaan garisnya. Ya, kalau udah jadi seperti ini sama dengan bentuk umumnya, pasti udah benar jawabannya. Oke, berikutnya. Nah, kalau jika diketahui dua titik yang dilalui, dua titik ini dilalui. Nah, ini pakai rumusnya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ini juga perlu diingat sama kalian. Kalau tidak kalian ingat, aduh sulit sekali nanti untuk menghitungnya ya. Gitu. Tapi kalau belajar di rumah gampang, kalian tinggal lihat di internet nantinya atau di buku. Nah, ini contoh yang tadi nih. Contoh yang di gradien, yang cari persamaan, Bapak masukkan ke sini. Diketahui dua buah titik yang dilalui oleh garis. Nah, yang dimaksud dua buah titik ini titiknya ada dua. Nah, ada dua ya. Titiknya ada dua ya. Nah, kalau titik ada dua, berarti harus seperti ini nyari sebuah persamaannya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, kita pakai rumusin tadi. Nah, masukkan di sini, dituliskan Y1 nya 0 ya, Y2 nya 6, Y1 nya 0 sama dengan X nya tidak ada, X1 nya 4 ya, X2 nya 0, X1 nya 4. Turunkan Y kurang 0 per 6. 6 dari mana? 6 dikurang 0 tetap 6 sama dengan X min 4 per min 4. Min 4 dari mana? 0 dikurang 4 ya. Terus kali silang, kiri bawah, kanan bawah dikali dengan kiri atas, kiri bawah dikali dengan kanan atas, silang ya. Ini namanya silang, itu harus silang. Nah, contoh ini min 4 dikali Y min 0. Nah, ini perkalian di sini sama dengan silang 6 ya dikali X min 4 ini ke sini ya. Oke, perhatikan. Selanjutnya min 4 dikali Y min 4Y plus min 4 dikali min 0. Nah, ini jadi plus ya, karena min dikali min akan jadi plus ya. Jadi 0 sama dengan 6 dikali X, 6X, 6 dikali min 4. Nah, positif dikali negatif perlu diingat kembali akan silakan jadi negatif. 6 kali 4 adalah 24. Sekarang min 4 nya turun, min 4Y nya turun. Ingat, kita kembali lagi ke awal agar menjadi Y sama dengan MX plus C. Jadi Y harus di depan. Jadi depan, yang ini tetap turun ke bawah, lalu 0 nya pindah ruas. Nah, 0 ini sebenarnya nggak berfungsi karena dikurang 0 ya. Sehingga Y nya turun, 6X dikurang 24. 0 sudah hilang per min 4 ya. Min 4 yang di sini turun ke bawah. Sehingga kita dapat persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 3/2 X plus 6. Dari mana? Ya, dari mana gitu ya. Nah, dari sini 24 dibagi 4 ya. 24 dibagi 4 berapa gitu? 6. Apa? Positif dari mana? Negatif bagi negatif pasti positif ya konsepnya. Nah, di sini. Nah, baru kita proses ke depan. Apa ini kok bisa 3/2? Bapak dari mana? Nah, sekarang gini aja. Kita sederhanakan saja. 6 ya, kita bagi 2. Kalau pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. 6 dibagi 2, 3 ya kan. Min 4 dibagi 2, 2 atau min 2. Sehingga didapat min 3/2
X-nya taruh di samping sini. Konsep bentuk umumnya tadi yang perlu kita ingat kembali, Y sama dengan MX plus 6. Artinya yang di depan X ini apa? Angkanya. Nah, ini untuk mencari gradien, tapi kita tidak mencari gradien. Tapi kalau bentuknya sudah sama dengan bentuk umum, berarti ini disebut sebagai persamaan garisnya. Oke, kita lanjut. Dikit lagi. Bagaimana cara membuat grafiknya? Nah, grafik itu yang pernah kalian ada X, ada Y ya, garis ya. Nah, itu namanya grafik ya. Grafik fungsi. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Gambarlah grafik dari persamaan garis lurus Y sama dengan 3X min 9. Nah, ini garisnya udah ada, Y sama dengan 3X min 9. Cuma kita disuruh bikin grafiknya. Nah, langkah pertama, kita harus mengubah persamaan itu menjadi titik ya, atau menjadi titik koordinat, atau menjadi titik potong. Nah, caranya seperti itu dulu. Ya, sekarang persamaan ini bagaimana cara mengubahnya? Nah, kita lihat sini ya. Kita tulis di sini Y sama dengan 3X min 9 ya. Sama dengan yang soalnya tadi. Lalu Y-nya kita ganti 0 dulu. Nah, Y-nya ini sudah dimerahkan nih. Y-nya ganti 0 sama dengan 3X min 9. Nah, kalau Y-nya 0 berarti sekarang 9 ini, negatif 9 pindah ruas ke kiri. Yang sebelah kanan pindah ke kiri menjadi positif. Nah, kalau kanannya negatif, pindah ke kiri positif jadinya. Sama, kiri ke kanan juga sebaliknya begitu. Jadi 9 sama dengan 3X. Sekarang 9 dibagi 3, hasilnya 3 sama dengan X. Berarti X-nya adalah 3. Artinya, kalau dalam penulisan titik koordinat, X itu selalu ada di depan, yang tadi Bapak sampaikan di mulai ya. X-nya ada di depan, berarti yang X-nya itu taruh depan 3, 0-nya ini tadi Y. Y itu dari yang kita tetapkan Y. Pokoknya kita tetapkan saja, Y-nya 0. Kalau untuk membuat sebuah titik koordinat. Jadilah gambar seperti ini. Nah, taruh di garis X, 3-nya di X ya, dibulatkan di sini, di noktah ya. Oke, kita next. Langkah kedua, cari titik potong sumbu Y. Nah, kita cari sumbu Y ini. Nah, bagaimana caranya? Sama, bentuk soalnya Y sama dengan 3X min 9. Sekarang Y-nya tetap jangan dinolkan, tapi X-nya yang diganti 0. Gantian nih. Jadi Y sama dengan 3 kali 0 dikurang 9. 3 kali 0 ya 0, ya kan? Y sama dengan negatif 9, berarti tinggal sini. Nah, sekarang tadi Bapak sampaikan X-nya itu di depan. Nah, X-nya berapa ini? X-nya adalah 0. X-nya kita taruh depan. Kemudian Y-nya adalah negatif 9. Kita taruh di belakangnya. Nah, grafiknya kita buat seperti ini. Tadi baru X saja kita taruh. Karena Y-nya adalah negatif, berarti ada di bawah. Kalau Y-nya negatif, ada di bawah garisnya. Bapak tidak perlu jelaskan kembali tentang ini, karena ini sudah dipelajari di SD, SMP, MI, ataupun di MTS. Ya, garis bilangan tuh atau diagram Kartesius itu sudah dipelajari gitu. Oke, kita tulis seperti ini titiknya, ini noktanya. Langkah terakhir adalah kita satukan garisnya dari titik yang tadi pertama 3,0 ke titik 0,9 kita satukan. Nah, jadi seperti ini gambarnya ya. Kalau kalian mau mencoba, silahkan lagi cari referensi di internet atau di Google, cari saja tentang grafik-grafik lagi. Kalian pastikan semua nanti insya Allah akan bisa. Dan kalian coba ya. Kalian coba selanjutnya. Next. Terakhir ya. Terakhir kita menentukan persamaan garis yang melalui titik AB dan sejajar. Nah, ingat loh, sejajar di sini. Bapak katakan sejajar dengan Y sama dengan. Nah, contoh soal seperti ini. Kalau ketemu soalnya, tentukan persamaan garis yang melalui 3,1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 5. Ini pahami karena nanti ada soalnya loh. Ya. Nah, kalau misalkan sejajar, berarti rumusnya M1 sama dengan M2. Sejajar sama dengan. Berarti syaratnya adalah agar kita tahu dulu gradiennya. Tadi kan kita udah belajar gradien nih, ya. Karena persamaan garis Y sama dengan 2X plus 5, berarti gradien sudah diketahui adalah 2. Karena bentuknya sudah sama. Jadi nggak usah ngitung gradien lagi kan? Nah, ini fungsinya kita belajar tadi tentang gradien. Sekarang pakai persamaan yang ini.
Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, caranya seperti itu. Ya, kita masukkan. Y1 nya adalah 1. Dari mana 1? Dari Y1 di sini. Ingat, yang di belakang adalah Y. Kemudian M-nya adalah 2. X-nya tidak diketahui. X1-nya adalah 3 dari depan sini ya. Nih, dari sini. Kemudian kita turunkan lagi Y dikurang 1 sama dengan 2X dari mana? 2 dikali X, 2X, 2 dikali min 3 adalah min 6. Turunkan lagi, pastikan harus ke bentuk umum. Bentuk umumnya apa tadi? Y sama dengan MX plus C. Ya, Pak, kan di sini negatif ya, nggak masalah, kan bisa plus bisa negatif ya. Yang penting bentuknya sama. Y-nya harus di depan, berarti Y-nya di depan sama dengan 2X min 6 turun ke bawah. Yang sebelah kiri dari sama dengan ini pindah ruas ke kanan menjadi positif karena negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1. Selanjutnya Y sama dengan 2X min 5. Dari mana min 5? Dari min 6 ditambah 1. Punya hutang 6 dibayar 1, masih punya hutang. Berapa? 5. Ya berarti tandanya masih negatif. Next, terakhir. Nah, terakhir adalah menentukan persamaan garis tapi dengan tegak lurus dengan garis YMX plus C. Nah, di sini contohnya sama ya. Soalnya sama, cuma bentuk pertanyaan yang berbeda. Tegak lurus sekarang. Nah, ini kalau tegak lurus M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Ingat, kalau sejajar M1 sama dengan M2. Oke, bedanya cuma kali dan sama dengan. Nah, sekarang kita cari dulu nilai gradiennya. Nah, gradiennya 2. Anggap 2 ini adalah M1. Di sini M1-nya adalah 2. Kita ambil dari depan sini ya. Kita ambil dari depan sini. Kemudian M1 dikali M2 sama dengan min 1. Fokus ke sini ya. Nah, M1-nya tadi 2 dikali M2 sama dengan min 1. Sama dengan M2-nya turun sama dengan pindah ya. Min 1 per 2. 2-nya turun ke bawah. Menjadi negatif 1 per 2. Tinggal kita susun. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita turun lagi bawah. Y sama dengan, Y dikurang 1 sama dengan setengah. Setengah itu dari mana? Setengah itu dari gradiennya ya. Dari gradiennya. Nah, ini gradiennya harusnya bernilai negatif ya. Karena di sana juga bernilai negatif harusnya. Negatif. Tapi kan dalam gradien itu tidak ada, kalau yang bentuknya seperti ini dia nilai negatifnya akan hilang ya sementara. Kemudian setengah dikali X negatif 3. Y dikurang 1 sama dengan 1 per 2 X min 3 per 2. 3 per 2 ini dari mana? Ya, 3 per 2 dari setengah kali X 1 per 2 X setengah atau 1 per 2 dikali min 3. Hasilnya akan jadi 3 per 2. Nah, itu dalam pecahan. Perkalian pecahan. Kalian ingat kembali tentang perkalian pecahan. Selanjutnya Y sama dengan 1 per 2 X dikurang 3 per 2 tambah 1. Hasilnya akan menjadi Y sama dengan 1 per 2 X min 1 per 2. Nah, ini persamaannya ya. Dari mana dapat 1 per 2 negatif ini? Nah, dari penjumlahan pecahan yang ada di samping ini. Nah, ini mungkin kalian sudah bisa ya, karena Bapak tidak akan jelaskan kembali tentang yang namanya pecahan, karena pecahan itu sudah dipelajari di kelas-kelas kalian yang dulu ya, di tingkat SD, MI ya, itu dipelajari sejak dulu materi-materi pecahan tersebut. Oke, sekarang sudah semua, tinggal kalian nanti lihat buku kalian ada di halaman 8 ya. Halaman 8 di penilaian harian nomor 1 sampai 5. Nah, itu tugasnya. Nanti dikerjakan seperti biasa, jawabannya saja ya. Nggak usah pakai cara, Bapak yakin kalau udah pakai cara kamu juga bisa. Insyaallah, tapi Bapak butuh jawabannya saja. Difoto, dikirim ke nomor WhatsApp Bapak. Oke? Anak-anakku sekalian, sekarang kita sudah selesai untuk materi fungsi linear. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pekan berikutnya dengan materi berikutnya yang akan nanti Bapak sampaikan. Semoga dapat dipahami oleh anak-anak sekalian.
dan dipelajari ya. Kalau memang videonya terlalu berat, nanti insya Allah kalian bisa tidak usah download videonya, bisa kalian lihat di channel YouTube madrasah, nanti kalian lihat. Dan kalau memang kalian mau salin semua materi contohnya, nanti bisa videonya juga dihilangkan, sehingga video-video dari pelajaran lain jadi bisa terset ke kalian. Terima kasih, semangat selalu belajar di rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.